Bapak dan Ibu, mohon izin untuk saya bisa bacakan susunan acara kita pada siang hari ini. 1. Laporan PGP Angkatan 8. 2. Pembacaan kelulusan PGP Angkatan 8. 3. Penayangan video testimoni praktik baik PGP Angkatan 8. 4. Sambutan dan penutupan PGP Angkatan 8. 5. Penutupan acara. Hadirin sekalian, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bapak dan Ibu memasuki acara inti yang pertama, yaitu laporan PGP Angkatan 8 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sri Mulyono MPD. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Moni. Suara saya bisa diangkat ya? Bisa Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Jaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Kepala Balai Besar Guru Provinsi Jawa Tengah, Bapak Darmadi Bibi. Yang terhormat, Bapak Ibu Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota, atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Provinsi, Kabupaten, Kota, serta cabang dinas, atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu aktor pendidikan guru penggerak, baik instruktur, fasilitator, pengajar praktik, fasil untuk PJOK, serta fasilitator pemandu untuk CGP rekognisi. Yang sangat saya banggakan, Bapak Ibu calon guru penggerak yang sebentar lagi tentunya nanti akan dinyatakan lulus dan selamat, yaitu baik dari program pendidikan guru penggerak reguler, rekognisi, maupun PJOK. Perkenankan saya untuk berbagi layar. Boleh Mbak Moni, saya berbagi layar? Oke, monggo Bapak. Bapak Ibu sekalian, setelah kita melaksanakan pendidikan guru penggerak Angkatan 8 mulai 10 Mei sampai dengan 21 Desember 2023, sampailah pada saat ini penutupan program pendidikan guru penggerak Angkatan 8 untuk Provinsi Jawa Tengah. Dalam laporan penutupan pendidikan guru penggerak Angkatan 8 ini, perkenankan saya nanti untuk menyampaikan visi pemerintah, Merdeka Belajar, pendidikan kepemimpinan yaitu PGP, proses pendidikan, syarat lulus, serta rekap kelulusan. Bapak Kepala BPGP Provinsi Jawa Tengah, serta para pemangku kepentingan pendidikan guru penggerak. Perlu saya sampaikan bahwa visi pemerintah saat ini adalah pengembangan sumber daya manusia,
yang merupakan salah satu visi pemerintah dalam RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024 yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Melalui peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta. Visi tersebut terkait langsung dengan tugas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang pendidikan. Sementara itu, kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi yang terkait dengan SDM atau transformasi pendidikan adalah terkenal dengan Merdeka Belajar, yang saat ini sudah diluncurkan 26 episode Merdeka Belajar. Untuk pendidikan guru penggerak ini adalah episode kelima, yaitu untuk membentuk pemimpin-pemimpin pembelajaran. Salah satu cara untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di Indonesia dan memiliki profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, pendampingan selama 6 bulan bagi calon guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa proses pendidikan guru penggerak berupa pelatihan daring lokakarya konferensi selama 6 bulan tadi diberikan 3 paket modul yang sangat penting. Yang pertama adalah paradigma dan visi guru penggerak, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, pemimpin pelajaran dan pengembangan sekolah. Pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini berlangsung mulai dari 10 Mei sampai dengan 21 Desember 2023. Bapak Kepala yang terhormat dan juga para pemangku kepentingan untuk pendidikan guru penggerak. Syarat lulus baik pendidikan guru penggerak reguler, pendidikan guru penggerak rekognisi, maupun program pengembangan kompetensi sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memenuhi syarat TGP reguler yang dinyatakan lulus memenuhi syarat sebagai berikut. Jumlah kehadiran tatap muka daring dan tatap muka luring paling sedikit 34 pertemuan dari 38 pertemuan. Memperoleh nilai akhir paling rendah 70 atau predikat minimal cukup. Aktif bertugas sebagai guru di satuan pendidikan formal hingga pendidikan berakhir dan diangkat sebagai kepala sekolah saat mengikuti program pendidikan guru penggerak. Bagi TGP rekognisi dinyatakan lulus apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Jumlah kehadiran fasilitasi sebagai fasilitator sebanyak 100%. Jumlah kehadiran elaborasi pemahaman sebagai calon guru penggerak rekognisi sebanyak 100%. Mengikuti tes awal dan tes akhir untuk setiap paket modul, 3 paket modul. Yang keempat, memperoleh nilai akhir paling rendah 70, predikat minimal cukup. Yang kelima, aktif bertugas sebagai guru atau kepala sekolah di satuan pendidikan formal hingga pendidikan berakhir.
atau bertugas sebagai guru yang diangkat sebagai kepala sekolah saat mengikuti program pendidikan guru penggerak. Sementara peserta program peningkatan kompetensi guru PJOK dinyatakan lulus apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Jumlah kehadiran luring paling sedikit 4 dari 5 pertemuan. Jumlah pertemuan daring paling sedikit 16 dari 18 pertemuan. Dan memperoleh nilai minimal C. Inilah syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh para calon guru penggerak maupun peserta peningkatan kompetensi guru PJOK untuk bisa lulus dari pendidikan. Bapak Ibu sekalian, setelah meyakinkan dan mengkonfirmasi kepada pengajar praktik fasilitator untuk pendidikan guru penggerak reguler, kepada fasilitator pemandu bagi pendidikan guru penggerak rekognisi, dan kepada fasilitator baik yang mengajar teori maupun praktek atau fasilitator A, B, C untuk pendidikan program pengembangan kompetensi guru PJOK, maka tim pendidikan guru penggerak dan PJOK Provinsi Jawa Tengah melakukan rekap dan analisis hasil penilaian dari para aktor pengajar sesuai dengan persyaratan kelulusan. Melaporkan hasil rekap penilaian kepada tim pendidikan guru penggerak Direktorat Ditjen GTK pada rapat koordinasi kelulusan pendidikan guru penggerak Angkatan 8 dan program pengembangan kompetensi guru PJOK. Selanjutnya, rekap kelulusan perlu saya sampaikan kepada Bapak Kepala serta para pemangku kepentingan PGP dan PJOK adalah sebagai berikut. Untuk pendidikan guru penggerak reguler, data awal 2.396 mundur 27. Data akhir 2.369 dan lulus 100%. Untuk pendidikan guru penggerak rekognisi, data awal adalah 111, mundur 2, aktif 109, dan lulus 94,5%. Sementara untuk PPKG PJOK, data awal 100, yang mundur tidak ada, aktif tetap 100, maka yang lulus juga 100%. Demikian Bapak Kepala yang dapat kami laporkan tentang pendidikan guru penggerak Angkatan 8 beserta PJOK. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak nanti pada waktunya untuk berkenan memberikan sambutan pengarahan dalam rangka penutupan program pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Provinsi Jawa Tengah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak atas laporannya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya acara inti yang kedua yaitu pembacaan kelulusan PGP Angkatan 8 oleh pemandu acara. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin saya membacakan kelulusan PGP Angkatan 8. Saya akan mulai dengan kelulusan dari PJOK, di mana total peserta seluruhnya di awal yaitu 100, dan jumlah peserta yang lulus sebanyak 100%, di mana semuanya lulus semua.
Selamat kepada Bapak dan Ibu. Lalu saya lanjutkan untuk membacakan kelulusan program PGP Rekognisi Angkatan 8, yang mana jumlah CGP Angkatan 8 Rekognisi yang registrasi di awal sebanyak 111 orang, dengan total yang mundur yaitu 2 orang, dan aktif mengikuti kegiatan sebanyak 109 orang, yang mana jumlah kelulusan CGP Angkatan 8 Rekognisi sebanyak 103 orang yang lulus dan 6 orang tidak lulus. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya akan membacakan untuk kelulusan program PGP reguler Angkatan 8 di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah CGP Angkatan 8 reguler dengan data awal sebanyak 2.396 CGP dan terdapat 27 orang yang mundur, sehingga jumlah seluruh CGP Angkatan 8 yang mengikuti aktif program PGP sebanyak 2.369 CGP. Selanjutnya jumlah CGP Angkatan 8 reguler Provinsi Jawa Tengah yang lulus sebanyak 2.369, yang mana hal ini diartikan 100% CGP Angkatan 8 lulus semua. Alhamdulillah, selamat kepada Bapak dan Ibu. Mohon izin saya untuk membacakan rincian dari setiap kabupaten kotanya. Untuk kabupaten, baik, saya izin share screen aja. Berikut adalah rincian untuk kabupaten kotanya. Untuk Kabupaten Banjarnegara, yang mana total CGP-nya adalah 46 dan dinyatakan lulus sebanyak 46 CGP. Selanjutnya Kabupaten Banyumas, di mana total CGP adalah 78 dan lulusnya 78. Kabupaten Batang sebanyak 71 CGP dan dinyatakan lulus sebanyak 71. Kabupaten Blora, di mana CGP yang terdaftar sebanyak 42 dan lulus sebanyak 42. Kabupaten Boyolali dinyatakan data awalnya yaitu data akhirnya sebanyak 33 dan dinyatakan lulus sebanyak 33 CGP. Kabupaten Brebes, di mana data yang terregistrasi yaitu 119 orang dan lulus sebanyak 119 orang. Kabupaten Cilacap, di mana data CGP yang mengikuti aktif sebanyak 153 orang dan lulus sebanyak 153 orang. Kabupaten Demak sebanyak 22 orang, dinyatakan lulus sebanyak 22 orang. Dilanjutkan dengan Kabupaten Grobogan sebanyak 121 orang dan dinyatakan lulus sebanyak 121 orang. Kita lanjutkan ke Kabupaten Jepara, di mana CGP awal yang mengikuti aktif sebanyak 41 orang dan dinyatakan lulus sebanyak 41 orang. Untuk Kabupaten Karanganyar dengan data CGP sebanyak 74 orang, dinyatakan lulus sebanyak 74 orang. Dilanjutkan Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen sebanyak 136 orang dan dinyatakan lulus 136 orang. Kabupaten Kendal ada 28 CGP dan dinyatakan lulus sebanyak 28 CGP. Dilanjutkan Kabupaten Klaten sebanyak 80 orang dan lulus sebesar 80 orang. Dilanjutkan Kabupaten Kudus sebanyak 20 orang dan lulus sebanyak 20 orang. Dilanjutkan Kabupaten Magelang, di mana CGP-nya berjumlah 86 orang dan lulus sebanyak 86 orang. Dan selanjutnya adalah Kabupaten Pati, di mana ada 34 CGP dan dinyatakan lulus sebesar 34 CGP. Kita lanjutkan ke Kabupaten Pekalongan, di mana yang data CGP-nya yaitu 80 orang dan lulus sebesar 80 orang. Kabupaten Pemalang sebanyak 30
32 orang dan lulus sebanyak 32 orang. Kabupaten Purbalingga, di mana jumlah CGP-nya yaitu 68 orang dan lulus sebanyak 68 orang. Kabupaten Purworejo ada 45 CGP dan lulus 45 CGP. Lalu Kabupaten Rembang ada 104 CGP dan lulus 104 CGP. Kabupaten Semarang ada 59 CGP dan dinyatakan lulus sebanyak 59 CGP. Kabupaten Sragen terdapat 47 CGP dan dinyatakan lulus sebanyak 47 CGP. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan ke Kabupaten Sukoharjo, di mana Kabupaten Sukoharjo sebanyak 34 CGP dan dinyatakan lulus sebanyak 34 CGP. Kabupaten Tegal, yang mana lulusnya sebanyak, untuk CGP awal sebanyak 45 CGP dan lulus sebanyak 45 CGP. Dilanjutkan Kabupaten Temanggung dengan 91 CGP dan untuk CGP yang lulus juga sebanyak 91 CGP. Kabupaten Wonogiri terdapat 28 CGP dan yang lulus 28 CGP. Kita ke Kabupaten Wonosobo dengan 123 CGP dengan CGP yang lulus sebanyak 123 CGP. Dilanjutkan ke Kota Magelang terdapat 69 CGP yang lulus sebanyak 69 CGP. Lalu kita ke Kota Pekalongan dengan total 54 CGP dan lulus sebanyak 54 CGP. Kita lanjutkan ke Kota Salatiga dengan 35 CGP dan yang lulus sebanyak 35 CGP. Lalu di Kota Semarang terdapat 133 CGP dengan CGP yang lulus yaitu 133. Lalu kita ke Kota Surakarta dengan jumlah CGP yaitu 92 dan yang lulus yaitu 92 CGP. Yang terakhir yaitu Kota Tegal di mana ada 46 CGP dengan total yang lulus yaitu 46 CGP. Total keseluruhan seperti yang saya infokan sebelumnya yaitu 2.369 CGP dan 100% CGP lulus yaitu sebanyak 239 juga. Baik Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat kepada seluruh Bapak dan Ibu yang telah dinyatakan lulus sebagai guru penggerak Angkatan 8. Dan saya informasikan untuk sertifikat silahkan Bapak dan Ibu bisa cek dan download di akun SIM PKB masing-masing. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penayangan video testimoni praktik baik PGP Angkatan 8. Mari bersama-sama kita saksikan tayangan video berikut ini. Kebumen adalah the mother of land, ibu pertiwi dengan limpahan karunia ilahi. Keragaman budaya menjadi warisan yang memiliki nilai